Puji Tuhan, saat yang terindah kita datang dalam hadirat Tuhan, menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Dia Allah yang baik, adalah Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama kita agungkan Tuhan, kita muliakan Dia, kita puji nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang perkasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Maha besar perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji Engkau, kami muliakan nama Tuhan. Amin. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Keselamatanku, ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Amin, haleluya. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Mari kita sembah Tuhan, amin. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami menyembah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau lah satu-satunya pusat pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak diagungkan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini, kami kuat, kami sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah
dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, yang tidak dapat kami balas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kembali kami akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih tetap dalam ibadah online ini Tuhan, tetapi kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, dengan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu turun dalam ibadah ini Tuhan. Dari mulai permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Ketika kami naikkan puji-pujian bagi Tuhan, kami mendengar firman-Mu dan kami menyembah Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dalam satu nama yang indah, satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Mari kita puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku tak mau mundur setapak jua, meski angin ribut menerpa hidupku. Ku tetap setia, karena Yesus tetap setia dalam kehidupan kita semua. Amin, haleluya. Mari puji Tuhan. Katakan, ku tak mau mundur setapak jua. Amin. Setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iri padanya. Karena Yesus di hatiku, ku tak mau mundur. Amin. Setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Karena Yesus di hatiku, ku tak mau mundur. Setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Amin. Karena Yesus di hatiku. Amin, haleluya. Haleluya. Jalan Amin. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya, majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya, Haleluya. majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Amin, haleluya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Amin, haleluya. Pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam dunia yang gelap ini, kita tidak dapat berjalan sendiri. Di luar Tuhan, kita akan jatuh. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita kuat. Kita mampu menghadapi segala persoalan, masalah yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan pimpinlah langkahku. Amin. Terima kasih Tuhan. Langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku
Amin, haleluya. Firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, Amin. pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ya Tuhan, ajar kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap ini. Haleluya. Tiap hari, jadikan pelita dalam gelap. Amin, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Haleluya. Inilah kerinduan dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah langkah kami setiap hari. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau yang terindah dalam hidupku, Tuhan yang termanis dalam hidup kita. Kami cinta Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan tiada Allah seperti Engkau, yaitu Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya.
Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia, kita muliakan Tuhan Yesus. Dia layak terima pujian dan pengagungan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari seluruh wanita nyanyikan pujian ini. Katakan Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin, puji Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kau yang terindah Benar Tuhan, di dalam Engkau yang terindah di dalam hidup ini. tiada Amin, amin, puji Tuhan. yang seperti Engkau. Haleluya. Perkasa penuh kemuliaan. Mari kaum pria nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau, kami muliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan nama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Amin, haleluya. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah yang sungguh indah. Kau Allah yang sungguh manis di dalam kehidupan kami Bapa. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, saat ini kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Kami percaya itu juga menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Tidak ada yang dapat kami berikan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu melakukan segala perbuatan kami hanya kepada-Mu saja Bapa. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang telah dipilih Tuhan. Agar setiap apa yang dia sampaikan, apa yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sehingga kami umat-umat-Mu, orang-orang percaya, semakin mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami pun dalam kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, yang terutama kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Ini kami Bapa, ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Dan kita bersyukur dan terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun tidak secara tatap muka, tetapi kita masih bisa datang bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24, Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat-ayat yang saya bacakan ini adalah bagian daripada seluruh pasal yang ke-24, yang kalau kita membaca di atas dituliskan bahwa merupakan khotbah tentang akhir zaman. Dan memang Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang akhir zaman. Tapi kalau kita melihat memang sebelum kita melihat tentang hal-hal yang terjadi di akhir zaman ini sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus, dia mulaikan dalam pasal yang ke-24 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana kita membaca di sana, sesudah Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihatnya semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sebelum Tuhan berbicara tentang apa yang terjadi di akhir zaman sampai kepada kedatangan Tuhan, Tuhan sedang ada bersama-sama dengan murid-murid. Lalu mereka melihat keadaan daripada bait Allah yang indah, yang penuh dengan perkara-perkara yang baik daripada bait Allah ini. Nah, kalau saudara baca bahwa ada ditulis di sana, juga bisa dibaca dalam kitab Markus dan juga dalam pasal yang ke-13 dan Lukas pasal yang ke-21. Kalau kita membaca di sana, kita melihat memang keadaan yang begitu indah daripada
bait Allah ini. Dan murid-murid mulai bertanya kepada Tuhan tentang bangunan ini. Kalau kita membaca, waktu mereka lihat dikatakan di dalam dalam kitab-kitab yang lain, mereka begitu tertegun melihat keindahan, kehebatan daripada bait Allah itu. Tetapi kalau mereka sedang boleh dikatakan yang mereka mengagumkan keadaan daripada bait Allah yang begitu indah, tetapi lalu Tuhan berkata bahwa apa yang mereka lihat itu satu waktu tidak ada batu di atas batu dari bangunan bait Allah itu akan tetap ada. Semua akan kemudian diruntuhkan. Membaca ayat-ayat ini, lalu saya teringat memang apa yang bisa tetap ada, tetap bisa bertahan di dalam dunia ini tidak ada. Apapun indahnya, kekuatan kokohnya, semua kita bisa kagumi segala sesuatu. Tetapi Tuhan sudah katakan bahwa waktunya tidak ada. Sekarang mereka boleh megahkan atau boleh banggakan terhadap bait Allah, tetapi itu akan hancur sama sekali. Di sini kita melihat sesungguhnya tidak ada sesuatu yang akan tetap boleh ada sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-35 kalau kita membaca tadi, bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Semua kemuliaan yang ada, langit dan bumi, yang kelihatan begitu menarik, begitu teguh, kokoh. Tetapi Alkitab sudah tuliskan bahwa satu waktu dia akan lalu. Puji Tuhan. Ini perkataan dari Tuhan. Jadi kita mesti percaya apapun yang kita sekarang lihat di dalam dunia ini, yang mungkin membuat kita begitu merasakan kagumnya, tetapi satu waktu itu semua tidak ada. Memang dunia ini bukan tempat yang selama-lamanya. Dunia ini akan fana. Nah, lalu dia masuklah di dalam ayat yang ketiga, dimulai dibicara tentang apa yang akan terjadi di dalam akhir zaman ini. Nah, akhir zaman, kita mengerti dia berbicara tentang zaman yang terakhir. Nah, kita tahu di dalam Alkitab bahwa sejak Yesus lahir di dalam dunia, maka kita mengenal, maka zaman yang berlaku adalah zaman roh. Zaman kemurahan. Karena di dalam masa itulah, lalu Tuhan bekerja melalui kehidupan Yesus dalam pelayanan-pelayanannya. Dan kemudian kita tahu, kalau Yesus sudah naik ke surga, maka Roh Kudus bekerja. Dan semua ini bekerja sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa dia bicara tentang apa yang terjadi di akhir zaman ini. Yang kita tahu zaman ini pun zaman kemurahan memang. Tapi marilah kita lihat beberapa hal di dalam Fatsal ini. Saya kira lebih baik saya mulai dari ayat-ayat yang ada di dalam seluruh Fatsal 24. Kalau kita baca ayat yang ketiga sampai ke-13, saudara bisa membaca. Maka kita lihat apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Dikatakan bahwa ada kelaparan, ada gempa bumi, ada perang. Kalau saudara perhatikan 3 hal ini saja, kelaparan, gempa bumi, perang akan membawa apa? Tentu kepada kematian. Ya, jadi kita lihat ini yang terjadi di akhir zaman ini. Adanya hal-hal yang akan membawa akhirnya juga kepada kematian. Kelaparan dan sebagainya. Nah, pada waktu Yohanes menerima, dia dibawa atau dia diasingkan ke Pulau Patmos, lalu Tuhan memberikan revelation. Tuhan membukakan rahasia-rahasia Allah kepada Yohanes. Dia kemudian melihat banyak. Pertama-tama yang dia lihat, Tuhan memberikan kepadanya melihat adanya meterai-meterai yang kemudian harus dibukakan. Dan hanya Tuhan yang bisa bukakan meterai itu. Nah, dalam meterai-meterai itu kita membaca adanya hal-hal yang
kita lihat yang tadi sudah dibacakan, yang akan terjadi. Meterai kedua bicara tentang peperangan, yaitu kuda merah. Meterai ketiga bicara tentang kuda hitam, adanya kelaparan yang begitu hebat. Kemudian di dalam meterai yang keempat, adanya kuda kuning dan hijau, bicara tentang maut. Dan kalau kita baca di situ, bahwa semua ini akan terjadi dan sudah terjadi. Nah, samanya di mana Yohanes melihat itu adalah ini yang dia lihat. Dan ini tetap berlaku sampai sekarang ini. Tidak akan berubah. Tidak akan berhenti sampai kedatangan daripada Tuhan. Tetapi kita bersyukur dan terima kasih bahwa semua ini ada di dalam pengetahuan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kemudian kita masuk ke dalam ayat yang ke-14. Nah, di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi, karena kita baca tentang bagaimana kelaparan, gempa bumi, perang, kematian. Sekarang ini yang begitu menghebat adanya, karena di situ juga dibicarakan tentang adanya sampar-sampar, belas sampar. Jadi memang ini sedang terjadi dan tetap akan terjadi sampai kedatangan Tuhan. Sampai kepada ayat 14, sementara hal-hal ini terjadi, kita berbicara bahwa sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam masa-masa ini harus tetap beritakan Injil. Karena dalam ayat itu dikatakan bahwa Injil harus disebarkan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi sementara ada penderitaan, saudara-saudara, gereja Tuhan, umat Tuhan tetap harus mempunyai hati yang tidak terpengaruh oleh hal-hal itu. Tidak kemudian dibawa untuk menjadi takut terhadap hal-hal yang akan terjadi dan sudah terjadi dan akan tetap terjadi ini. Tetapi kita melihat justru umat Tuhan harus tetap memberitakan Injil Tuhan. Tuhan kuatkan kita semua. Ya, supaya di tengah-tengah keadaan dunia yang begitu mengalami banyak kesukaran ini, kiranya anak Tuhan tetap mempunyai hati. Saya mau tetap beritakan Injil Tuhan. Masih banyak orang yang mungkin justru hari-hari ini mereka takut kepada banyak hal, dicengkram dengan ketakutan. Ya, apa yang akan terjadi, apa dan sebagainya. Tetapi justru disitulah anak Tuhan memegang peran. Beritakan Injil Tuhan. Beritakan kebenaran Tuhan. Karena kita tahu Alkitab sudah katakan Tuhan mau kalau boleh semua selamat. Puji Tuhan. Terus kepada ayat yang ke-23, karena saya tidak akan terus teratur ayat-ayat itu. Di sana dia bicara tentang adanya Mesias dan nabi-nabi palsu. Dan mereka akan mengadakan mujizat-mujizat. Lalu kita berpikir, kalau mereka bisa mengadakan mujizat, memang bisa. Meskipun bukan dengan kuasa Tuhan tentunya. Karena mereka ini nabi-nabi palsu. Tentu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan kita anggap bahwa kuasa kegelapan iblis tidak bisa adakan mujizat. Kalau saudara ingat saja kepada waktu bangsa Israel akan dipimpin keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, agak sukar. Musa sudah katakan mereka harus keluar untuk kemudian mereka menyembah Tuhan. Untuk mereka harus beribadah. Mereka tidak bisa tinggal terus di Mesir. Mereka harus keluar. Mereka harus menyembah Allah. Sama dengan kita umat Tuhan hari-hari ini. Kita tidak bisa tinggal di dalam Mesir dunia lalu diam. Tuhan mau kita keluar dari keadaan itu untuk menyembah Allah. Tetapi kita tahu semua bagaimana Firaun sudah begitu keras hati untuk tidak membiarkan umat keluar dari tanah Mesir. Dan kita lihat kemudian, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7, di mana kemudian
Firaun menyuruh ahli-ahli Mesir untuk mengadakan hal-hal yang kelihatan mujizat dengan adanya ular dan sebagainya, dengan tongkatnya jadi ular. Tetapi Alkitab katakan pada waktu itu terjadi, Musa juga kemudian dengan tongkatnya mengadakan ular. Dan apa yang Alkitab tuliskan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7, itulah sebabnya kita bersyukur kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang mempunyai segala kuasa. Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai 12. Saya baca saja dari ayat 11 ya. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu ahli, dan mereka pun ahli Mesir ini membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Maka kita lihat masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Sini kita lihat Musa dan Harun keluarkan tongkat mereka jadi ular. Tapi ahli-ahli Mesir juga bisa berbuat sama. Tetapi Alkitab katakan bahwa tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Itulah kuasa Tuhan. Percaya saudara-saudara, iblis mempunyai kekuatan. Bisa adakan mujizat. Jangan kita memang sebab itu. Jangan terlalu percaya kalau pada mujizat. Alkitab jelaskan bahwa kuasa kegelapan pun bisa adakan. Tetapi tongkat Musa, tongkat Harun bisa kemudian menelan semua tongkat-tongkat. Kuasa Tuhan itu sangat besar. Sebab itu biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Seterusnya dalam ayat yang ke-28, di sana lalu dia katakan sementara ini semua terjadi, dia bicara di sana tentang adanya burung-burung nasar yang makan bangkai. Saudara-saudara, sementara itu terjadi, kita harus beritakan Injil Tuhan. Ada segala hal-hal yang setan adakan untuk membawa kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan tetap berkuasa atas semua. Kalaupun mujizat dia adakan, tetapi kita tahu bahwa mujizatnya dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tapi sementara itu, kita ingat dikatakan bahwa burung nasar ini, mereka ayat yang ke-28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Apa yang dimaksudkan hal ini? Jadi sementara susah, sementara ada penyesat-penyesat, ingat bahwa burung nasar suka kepada bangkai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapakah burung nasar itu? Bicara tentang gereja Tuhan. Dalam kitab Wahyu 12, gereja yang sempurna itu seperti mempunyai sayap burung nasar. Bicara tentang gereja Tuhan yang mempunyai kekuatan di dalam Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu harus ada. Sementara ini terjadi, kita minta Tuhan penuhi kita semua dengan kuasa Roh Kudus. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus selalu ingin menikmati bangkai. Bangkai ini bicara tentang siapa? Yesus yang sudah menjadi korban. Tetap saudara-saudara, apa yang terjadi di atas muka bumi ini, anak-anak Tuhan cari kekuatan di dalam Roh Kudus supaya bisa tetap melekat kepada Tuhan, tetap menikmati bangkai. Berarti ada tubuhnya, ada darahnya. Tetap itu harus ada. Dan mereka menikmati gereja Tuhan, umat Tuhan. Biar kita juga tetap mencari Tuhan. Baik dalam firman dan roh, tetapi di dalam perjamuan Tuhan. Nah, saya selalu merindu pada waktu kita ambil bagian
dari meja Tuhan, itu bukan hanya karena kita sudah biasa, tetapi rasakan kekuatan kuasa Tuhan pada waktu kita ambil perjamuan itu. Alkitab sudah katakan di dalam 1 Korintus 11 tentang perjamuan, orang bisa sakit, orang bisa lemah, orang bisa mati. Kalau salah, kiranya Tuhan tolong kita. Kita masih itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian ibadah kita, yaitu mengadakan perjamuan Tuhan. Nikmati, terima kekuatan daripadanya. Pulang pada waktu itu dengan kekuatan yang dibaharui di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kita melihat juga bahwa itu semua akan terjadi. Lalu kita loncat kepada ayat 32-34 tadi yang saya bacakan tentang pohon ara. Bicara tentang apakah pohon ara. Nah, pohon ara berbicara tentang kebenaran diri sendiri. Kita membaca dari permulaan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 7. Pada waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, lalu mereka menyembunyikan diri, bukan? Rupanya mereka malu ketelanjangan mereka. Apa yang mereka buat? Mereka membuat pakaian dari daun ara. Ini inisiatif mereka sendiri. Ya, mereka punya pemikiran, kami ambil itu dan jadikan sebagai pakaian yang menutup ketelanjangan kami. Tetapi kita melihat bahwa berapa lama daun ara itu dapat bertahan. Sebentar lagi dia akan layu. Sehingga mereka harus mengganti lagi tentunya dengan daun ara yang baru. Ini jadi adalah karena mereka mencarinya atau melakukannya menurut kebenaran diri mereka sendiri. Ini yang terbaik. Bukan cari kebenaran Allah. Dan itulah kita lihat dalam pohon ara ini boleh berbicara tentang bagaimana kita seringkali mau berjalan menurut kebenaran diri kita sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa bertahan terus. Satu waktu akan juga layu. Satu waktu juga akan berakhir. Dalam Matius pasal yang ke-23, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu orang-orang Israel. Tuhan kata, hei, kamu orang ini semua orang munafik. Munafik karena apa? Secara luarnya kelihatannya baik, di dalamnya kotor. Seperti kubur yang bagus, putih bersih, disapu bagus, tetapi di dalamnya korak yang najis. Itulah keadaan daripada bangsa Israel. Yaitu mereka jalan, kelihatan baik, tapi mereka tetap berjalan menurut mau mereka, menurut kebenaran diri mereka sendiri. Mereka tidak patuh kepada Tuhan, kepada Allah. Sehingga mereka ditegur Tuhan. Jangan jadi orang munafik. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah satu tanda akhir zaman. Tuhan tolong anak-anak Tuhan. Bersikaplah benar, jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak usah kelihatan sok alim, sok suci, sok baik dari luar. Tuhan ingin melihat hati kita. Di dalam kita ini. Tuhan tolong kiranya sehingga tidak kedapatan kita sebagai orang-orang munafik. Tapi itulah yang kita lihat kepada orang-orang Israel. Ahli Taurat dan ini. Dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 lalu adalah pengakuan daripada bangsa Israel. Yaitu bahwa kalau mereka berjalan dalam kebenaran diri sendiri. Dikatakan adalah kotor. Dan dikatakan bahwa seperti kain yang lara, yang gampang kemudian rusak dan hancur. Pengakuan mereka sendiri. Kami ini berjalan dalam kebenaran sendiri, akhirnya toh akan hancur. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca tadi, dikatakan pohon ara ini, dikatakan lalu
mempunyai ranting-ranting melembut mulai bertunas. Jadi tadinya mati, tetapi kemudian waktunya dia akan kembali mempunyai kehidupan. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Mereka sudah jauh dari Allah, dari Tuhan. Tetapi kita melihat di sini dikatakan waktu tiba di mana dikatakan ranting-rantingnya melembut, mulai bertunas. Waktunya panas itu. Panas, bicara tentang sudah pada waktu panas, tentu pada waktu pagi, siang. Nah, kalau kita lihat hal ini, inilah yang firman Allah nyatakan. Nah, kalau saudara hubungi dengan Yehezkiel pasal 37, di sana kita baca bahwa keadaan daripada bangsa Israel seperti tulang-tulang kering yang mati, yang berserakan. Tetapi kemudian Yehezkiel harus bernubuat oleh Tuhan. Sehingga kemudian kita melihat apa yang terjadi. Pekerjaan daripada Roh Allah. Yang dimana kemudian Yehezkiel harus berbicara. Maka kita baca pada kitab ini karena saya tidak mempunyai waktu. Kita lihat bahwa mereka kemudian bangkit. Tulang-tulang itu mencari pasangannya. Dan mereka akan menjadi kembali hidup. Dan sesungguhnya saudara, apa yang kita lihat di dalam bangsa Israel tahun 1948 terjadinya di mana mereka kembali ke Yerusalem. Orang-orang Israel yang tadinya sudah terpencar, mereka kembali. Kita tahu bangsa Yehuda sudah kembali ke Babilonia. Mereka semua kembali ke negeri mereka. Dan kita tahu inilah kebangkitan bangsa Israel. Mereka diakui sebagai negara dan kemudian kita tahu mereka kemudian menguasai kembali Yerusalem. Itulah tanda yang kita lihat pada hari-hari ini. Tuhan tetap beserta dengan bangsa itu. Roma 11 ayat 17 sampai 22. Di sana orang Israel digambarkan sebagai pohon zaitun. Tadinya sudah dipatahkan itunya ranting-rantingnya karena tidak percaya. Tetapi dikatakan nanti mereka akan bisa dikembalikan, dicangkokkan kembali. Dan itulah memang Allah kita, Allah yang besar. Puji Tuhan. Kemurahan Tuhan bagi bangsa. Dan Alkitab sudah katakan waktunya mereka akan menjadi bangsa yang memang dapat menyatakan bahwa Allah ada bersama dengan mereka. Nah, kesimpulannya, apa yang kita harus lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua itu yang tadi kita baca, itu pun kita tidak tahu kapan, tetapi dia pasti akan datang kembali. Pertama, ayat 42, berjaga-jaga. Berarti dalam bahasa lain dikatakan wake up, bangun dari tidur. Itu harus kerja, dikerjakan anak-anak Tuhan, bangun. Dalam Roma 12 ayat 11, jangan kendor, jangan lamban, jangan malas, jangan jenuh iring Tuhan. Hari-hari ini justru harus dibangunkan kembali. Ayat 45 sampai 51 yang terakhir. Dan kita lihat dalam hal kita bangun kembali, kita bekerja, melayani sesama kita dengan memberikan makanan. Banyak orang yang memerlukan makanan. Hari-hari ini, banyak orang memerlukan makanan jasmani. Tetapi yang kita berikan bukan saja makanan jasmani kepada sesama kita, makanan rohani yang mereka juga perlukan. Maka kalau itu jadi, tentunya adalah hal yang bisa membuat kita tetap di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ya, karena dengan kita tahu memperhatikan satu dengan yang lain, tidak ada tentunya nanti perseteruan, perselisihan, kesalahpahaman, dan tidak ada kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Dia tetap Allah yang berjanji, dia akan datang kembali. Meskipun kita tidak tahu bila dia akan datang kembali. Puji Tuhan.
Sesudah kita dengar firman Tuhan, saudara-saudara, kita tahu kita hidup di dalam akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah sungguh-sungguh kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau tetap mengiring Tuhan apapun yang harus kita hadapi. Tetapi firman Allah sudah katakan, Tuhan akan tolong kita. Kalau Tuhan bisa tolong bangsa Israel, meskipun mereka sudah jauh daripada Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Apalagi kita sebagai umat Tuhan pada hari-hari ini. Haleluya. Tuhan tolong kita supaya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita mau hidup dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Berjaga-jaga terhadap apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Kita semua kita sesuaikan dengan firman Allah. Dan kiranya kehidupan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan inginkan kita untuk bisa melayani sesama kita ini. Berikan makanan. Banyak orang yang sedang memerlukan ada dalam kelaparan, baik jasmani, apalagi secara rohani. Dapatkah kita memberikan kepada mereka? Ganti kita menyakiti hati mereka, menyakiti mereka. Tuhan tolong kiranya kita untuk dapat mempunyai hati yang penuh dengan kasih untuk mereka yang lain, supaya mereka juga dapatkan kekuatan baik secara jasmani terlebih secara rohani. Bersama-sama kita menyongsong kedatangan daripada Tuhan dan siap untuk datang menghadap kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu, Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, Marilah Tuhan, lihat hati, lihatlah hidup kami Tuhan. apakah ku sungguh mengasihi Haleluya. Selidiklah hidup kami. Ada kami lakukan apa yang Engkau kehendaki sebagai tanda kami mengasihi Engkau. Haleluya. tersembunyi. Haleluya. Bangkitkan semangat dalam hidup kami. Hidup berkenan kepada-Mu, Yang boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala yang besar, Allah yang hebat. Haleluya. Terkasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang menilik hati kami. Haleluya. Haleluya. Allah dan Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Segala janji-Mu itu
Haleluya adanya. Kami aminkan apa yang firman-Mu katakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan hati yang mau senantiasa lakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Haleluya, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan ini akan membawa kami untuk mau selalu dekat kepadamu, menikmati Tuhan berkat-berkat ilahi. Haleluya, menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Justru di hari-hari ini ya Tuhan, bawa kami untuk mempunyai pandangan iman, melihat apa yang ada sekitar kami, dan kami mulai lihat kepada firman-Mu. Karena pasti apa yang firman-Mu katakan itu yang jadi, itu yang benar Tuhan. Kami tidak akan tertipu ya Tuhan. Kami tidak akan mudah ya Tuhan dibuat terombang-ambing dalam kepercayaan kami kepadamu. Kami bisa tetap Tuhan di dalam Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami semua umat-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami. Tolong kami ya Tuhan, umat-Mu semua. Supaya kami tetap mempertahankan kehidupan kami di dalam Tuhan. Iman kami tetap ya Tuhan, teguh di dalam Engkau. Ya Tuhan, karena hanyalah Engkau yang memberikan kepada kami keselamatan. Tidak ada yang lain, tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan. Dan yang mempunyai janji untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal, Tuhan, hanyalah Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa Engkau berfirman dan Engkau ingatkan kami. Sungguhnya kami sudah hidup di dalam zaman akhir ini. Ya Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, tolong kami, kuatkan kami senantiasa. Berikan tetap sukacita di dalam hati kami, umat-Mu, untuk melayani Engkau dengan apa yang kami bisa kerjakan, Tuhan. Berikan pertolongan, berikan makan kepada orang-orang lain yang memerlukan. Baik jasmani, terlebih ya rohani, ya Tuhan, masih banyak perlu. Ada orang-orang yang perlu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Allah. Berikan keberanian itu dalam hidup kami umat-Mu. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang ini. Sehingga benar ya Tuhan, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Karena Engkau ada dan hadir di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih untuk Tuhan ibadah pada saat ini ya Tuhan, dan kami bersyukur dan terima kasih. Engkau ya Tuhan, sudah Tuhan berbicara kepada kami. Kami mau belajar untuk melakukan apa yang firman-Mu ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan juga sebentar tentunya akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami ingin tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, karena itulah menjadi kerinduan kami. Hari-hari kami menjadi hari-hari keselamatan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala puji hormat kami berikan kepada Tuhan. Berkat-Mu atas semua umat-Mu. Biar mereka boleh melihat bahwa sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang memberikan semua yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, biarlah kita terima berkat anugerah daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kemurahan daripada Yesus Kristus. Persekutuan, penyertaan, penghiburan, kuasa daripada Roh Kudus. Tetap menyertai kita sekalian. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, Amin. Tuhan memberkati.